Terima permintaan maaf, hapus kepercayaan. Ini adalah kalimat yang tampak sederhana, tetapi secara filosofis dan psikologis mengandung paradoks sekaligus mekanisme pertahanan diri yang sangat tajam. Dalam kalimat ini terdapat kontras emosi dan logika. Memaafkan adalah tindakan emosional spiritual yang didorong oleh nilai kemanusiaan, agama, atau empati. Sementara menghapus kepercayaan adalah tindakan logis defensif, berbasis pengalaman dan akumulasi bukti kerentanan. Artinya kalimat ini menggabungkan dua sistem yang biasanya bertolak belakang, yakni hati yang memaafkan dan otak yang tidak lupa. Ini merupakan refleksi langsung dari kepribadian rasional yang terluka, namun ia tetap sadar arah. Kalimat ini seperti prinsip hidup bagi seseorang yang sudah cukup matang secara emosional untuk tidak membalas dendam, namun di saat yang sama, ia terlalu cerdas untuk terjatuh di lubang yang sama dua kali. Pada kalimat terima permintaan maaf, sama dengan pernyataan, aku bukan pendendam. Sementara pada kalimat hapus kepercayaan, sama dengan pernyataan, tapi aku bukan bodoh. Di sini, pemaafan tidak berarti rekonsiliasi dan tidak membuka peluang yang sama untuk disalahgunakan. Secara psikologis, memaafkan tidak sama dengan restorasi. Ada dua jenis maaf. Pertama, maaf untuk damai batin pribadi, ini tujuan internal. Yang kedua, maaf untuk memperbaiki hubungan, ini tujuan eksternal. Kalimat ini dengan jelas memilih opsi pertama. Maafkan, tapi jangan beri ruang lagi. Ini pendekatan yang banyak diadopsi oleh orang dengan luka batin berat, betrayal trauma, atau mereka yang sudah mengalami manipulasi sosial. Selain itu, dalam pernyataan ini terdapat sikap rasional yang cenderung nihilis. Ada unsur skeptisisme eksistensial di dalamnya. Karena ketika seseorang bilang, aku bisa memaafkan, tapi kepercayaanku mati, itu sama saja dengan menyatakan bahwa kesalahanmu telah mengubah cara pandangku terhadap eksistensimu dalam hidupku. Maaf hanya berlaku ke masa lalu, kepercayaan itu untuk masa depan, dan kamu tidak layak mendapatkannya lagi. Implikasi relasionalnya ialah terputusnya investasi. Secara fungsional, menghapus kepercayaan sama dengan mencabut investasi emosional, intelektual, dan sosial dari seseorang. Paradoks dan kekuatannya adalah ini bukan dendam, ini bukan dingin, ini keseimbangan brutal antara compassion dan calculation, empati dan exit strategi, serta kemanusiaan dan kewaspadaan. Setiap hubungan sosial dibangun di atas dua pilar utama, komunikasi dan kepercayaan. Ketika kamu menerima permintaan maaf tapi menghapus kepercayaan, kamu secara langsung mencabut salah satu fondasi utamanya. Dan dampaknya, hubungan jadi berubah dari simetris menjadi sepihak, interaksi jadi transaksional bukan emosional, serta lawan bicara jadi tak lagi punya akses ke sisi rentanmu. Orang yang dulu kamu izinkan menyentuh hatimu, kini cuma jadi suara yang kamu tanggapi dengan kalkulasi, bukan koneksi. Ini bukan tanpa resiko. Kalimat ini bisa memunculkan fenomena psikologis seperti isolasi emosional progresif, tumpulnya empati interpersonal, serta cynicism as defense. Terlalu sering memaafkan tanpa memulihkan kepercayaan bisa membuat individu secara bertahap memutus semua bentuk keterikatan emosional. Karena kepercayaan adalah akar dari intimasi. Tanpa itu, kamu hanya hidup dalam mode kontrol dan observasi, bukan keterhubungan. Kamu tidak lagi menilai orang secara terbuka, semua orang diasumsikan sebagai potensi ancaman sampai terbukti sebaliknya. Ini bukan hanya bentuk dari kewaspadaan, melainkan bisa juga merupakan bentuk dari predisposisi ketidakpercayaan. Namun bagi sebagian orang, terutama mereka yang berulang kali dikhianati oleh orang terdekatnya, terima permintaan maaf, hapus kepercayaan adalah algoritma internal dalam upaya untuk menghindari trauma ulang, mengamputasi akses terhadap sisi rapuh, serta menutup pintu belakang yang pernah ditembus. Dalam kasus seperti ini, ketidakpercayaan bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk perlindungan diri paling akhir ketika semua metode lain telah gagal.
Kesimpulannya, kalimat ini merupakan simbol dari evolusi emosional. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional yang keras kepala tapi cerdas. Bagi orang biasa, ini terdengar kejam. Tetapi bagi mereka yang pernah disakiti berulang kali, ini merupakan protokol keamanan jiwa. Dan bagi pemikir tajam, ini bukan sekedar kata, melainkan strategi keberlangsungan relasional. Kalimat ini juga bisa jadi merupakan simbol dari prinsip. Aku memaafkan bukan karena kamu pantas, tapi karena aku tidak ingin dirusak oleh luka. Dan di saat yang sama juga tersirat pernyataan, kepercayaan bukan hakmu. Itu adalah warisan yang kau bakar sendiri. Dalam banyak sistem nilai, maaf itu dianjurkan, dan kepercayaan tidak pernah diwajibkan. Itu adalah hasil dari konsistensi dan integritas, bukan belas kasih. Kalimat ini bukan prinsip orang lemah. Ini merupakan prinsip orang yang pernah membuka pintu terlalu lebar, terlalu lama, terlalu percaya, lalu diserang dari dalam. Mereka tidak lagi tertarik untuk membalas, tidak ingin mempermalukan, hanya tidak akan membiarkan itu terjadi dua kali. Dan dalam dunia yang penuh orang bermuka dua, mungkin ini bukanlah sikap yang begitu keras, melainkan salah satu cara bertahan hidup tanpa kehilangan martabat. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.